itemnya ya? Jeneng kamar mandi tuh. Nah ini kok orang hitam lagi? Mas kok tak cuci, tapi saya ngelakuin loh. Garing ora? Garing lah. Saya pakai juga, tak cuci ini. Kurangnya lah, aku pada nih di sana.
Sampai itu orang udah mlebu jan. Aku. Duh, baru saya sendiri tadi Kak. Oh, sampai mute itu. Iya, coba yang lain di ini dulu. Baru pulang tepat dari sampean Kak saya tadi. Main poli ya? Oh, oh. Oh, kok nggak ngasih tahu? Nggak bawa HP. Oh, alah. Menang, kalah. Kalah ketemu tuan rumah. Laki apa perempuan? Perempuan Perempuan. ya? Oh, SMP ya? Apa ini? SMP. Oh ya, buat inilah latihan Buat mental nyari sekalian. pengalaman. Iya. Mm-mm. Yang lakinya kapan? Belum tahu, belum ada kabar nih. Rame kalau yang laki. Iyalah. Kalau ngasih tahu tadi tak ini datang saya. Sebelah mana rumahnya sama lapangan voli itu? Sampean lewat ini ya, Simpang Maling. Oh, oh. Itu kan yang turunan itu terus nanti ada Oh, yang kita belok kanan itu ya? kan sampean kan belok kanan. Mm-mm. Itu kan kalau lurus kan turunan terus nanti naik ada apa gang kiri itu terus saja nanti pas perempatan itu rumahnya. Oh, wah deket berarti. Dekat. Pokoknya turunan terus nanti ada gang itu ngiri terus pas perempatan. Selamat malam Bu Muklis. Oh jajannya, woi, pelit bener, woi. Gak ada yang hujan kan sekarang? Hujan nggak Sri Rezeki, Pak?
Lagi di perjalanan ini, Pak. Oh, dari mana? Tempat teman. Ya, siap-siap. Nanti sambil nyimak aja. Masih jauh sampai rumahnya. Sana. Kok anget lah nih? Di sana. Apa? Duduk. Kemarin dari tiduran. Bangun dulu nggak? Nggak mulai. Wah, banget aja nggak ya? Aduh, pusing, aku pusing. Jangan bawa pusing. Kepala aku. Kita tunggu 5 menit lagi, nanti sambil tunggu yang lain, terus kita mulai saja. Sini, tahan. Tangannya pusing. Enggak, sekarang. Yang lain kemana ini? Kenapa jadi sepi setelah kegiatan luring? Udah pada bosen paling nggak. Karena kita tinggal 6 kali pertemuan lagi nih, ini untuk tatap maya. Sebenarnya ya nggak boleh bosen lah. Berhenti gue lagi ketok. Kemarin kalau terkendala hujan masih inilah. Maksudnya itu, Sabar. maksudnya ada konfirmasi dulu, nggak apa-apa. Cuman kalau hilang nggak ada jejak itu kan jadi pertanyaan. Kalian udah bisa ini belum ngerjain untuk tes akhirnya? Halo kalian, Gimana?
Udah bisa ngerjain tes akhir belum? Belum. Rencananya malam ini mau ke tempat kakak minjem laptopnya. Ke tempat siapa? Ke tempat teman minjem laptopnya. Koken alasan wih, Black. Oh, rawor aku balik ke bumi baru iki. Aku lho ngatus suruh ngopo iki. Nyapa? Main cah wedok-wedok. Wong tugase lo wingi. Lek wingi udan, toh, dan deres kae. Ya awan lo iso. Aku lo ngerjain awan ning sekolahan karena bengi melok Zoom kan. Ternyata mati lampu, kendala sinyal. Awan dikerek P5. Akhirnya tak rambung nih bar ngajar kae kan aku nggak balik buka Chromebook kan ngerjain iku. Ini yang belum ngerjain 5 orang. Rianto, Kak Alfian, Yosep, Kak Narli, sama siapa satu Kak Ardi. Nanti malam lah tak gas. Saya chat adminnya katanya nanti jam 7, cuman belum ada konfirmasi lagi Siapa? dari adminnya untuk buka LMS-nya itu. Masih perbaikan. Enggak perbaikan, cuman kalau telat kan harus dibuka lagi. Sudah ditutup gitu loh. Oh, iya. Kuwi kan enek batas estimasi waktu ta. Iya, sampai jam 12 malam. Jadi kalau lewat hari itu ya otomatis sudah nggak bisa mengerjakan lagi. Nah, yang bisa buka kan adminnya, nanti dibuka kemudian nanti bisa masuk lagi. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Coba Kalvian apa Kak Adi yang ini di woro-woro dulu, siapa tahu. Ya Kak, ini tak chat dulu bentar. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan pada malam hari ini untuk membahas tentang persiapan aksi nyata. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini poin penting ya, artinya setelah kita mempelajari modul dari 1.1 sampai 2.6 itu kan puncaknya di sini. Nah, nanti di sini itu kita akan menggunakan ya. Jadi menggunakan semua dari perangkat pembelajaran dari modul. Nanti kita cek lagi. Nah, puncaknya itu di sini nanti akan membuat aksi nyata ya. Jadi di aksi nyata nanti itu kita sudah menggunakan banyak sekali metode pembelajaran ya, dari strategi pembelajaran, kemudian gaya belajar. Nah, nanti semuanya diterapkan di dalam aksi nyata ini. Pak dah. Black, mic mulu Black, pateni. Oke, kita next.
Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, ini sebenarnya sesi untuk merenungkan diri ya. Jadi selama kita mempelajari modul dari yang pertama sampai yang kita di terakhir kemarin, luring, nah kita ini harus menenangkan pikiran. Ya. Selama kita mengikuti pembelajaran yang jangka waktunya ini cukup lama ya, sekitar kurang lebih 3 bulan, kita harus tetap menenangkan hati, kemudian pikiran, fokus belajar, ya. Kemudian memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Dan Kak, izin bikin kopi dulu, Kak. Oh ya, siap. Nggak apa-apa. Kalau mau nyemil, bikin kopi, silahkan. Nah, tujuan dari sesi kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, ya. Jadi materi dari awal itu, kemudian kita koneksikan dari yang sekarang. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, nanti saya jelaskan secara rinci ya tentang aksi nyata yang nanti kakak-kakak akan selesaikan untuk tugasnya. Kemudian untuk agenda hari ini adalah seperti ini Kak, penjelasan aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, kemudian mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab, kemudian terakhir adalah penutup. Nah, yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Adakah kakak-kakak yang masih ingat ya tentang materi dari modul 1 dan modul 2? Ya. Nah, ini ada beberapa sedikit clue. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo yang mau memberikan jawaban ataupun tanggapannya. Jadi selama ini yang kita pahami ya, tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu apa? Jadi kalau kita melihat dari modul awal ya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kan banyak sekali ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang pendekatan atau metode pengajaran ya. Jadi di dalam mengajar PJOK yang efektif itu kan tidak lepas dari yang namanya sebuah metode atau pendekatan. Nah, di dalam metode dan pendekatan ini banyak sekali yang kita kita gunakan atau kita pakai. Yang pertama itu seperti manajemen kelas yang efektif. Jadi selama ini kita memaksimalkan pembelajaran PJOK itu yang pertama itu adalah penguasaan kelas ya. Gimana kita mengontrol anak-anak, gimana membuat pembelajaran PJOK itu menjadi aktif dan menarik ya untuk anak-anak. Jadi sehingga anak-anak itu bisa istilahnya itu tidak monoton ya. Artinya anak-anak itu melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan maksimal atau efektif. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan umpan balik. Nah, kita sebagai guru ya, khususnya adalah PJOK,
komunikasi itu menjadi hal yang utama. Karena dengan komunikasi yang bagus, itu bisa membuat anak itu menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Dengan komunikasi yang bagus, efektif, itu bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Kemudian umpan balik. Nah, umpan balik itu selalu kita lakukan setelah kegiatan pembelajaran dimulai ataupun di awal kegiatan pembelajaran. Itu bisa kita berikan umpan balik. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi ya atau penilaian. Ini menjadi pokok penting. Jadi kita itu melihat kegiatan pembelajaran kita itu berhasil atau tidak itu adalah dengan evaluasi dan penilaian. Apa yang sudah kita berikan terhadap anak-anak itu bisa kita nyatakan berhasil adalah dengan evaluasi dan penilaian. Jadi itu adalah materi pertama kita ya di program diseminasi PJOK itu adalah tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian yang selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo, tentang pemahaman strategi mengajar. Monggo kakak-kakak yang mau memberikan tanggapannya. Ya terus kalau aku nolongin kamu, terus jadi aku jalan, itu kamu kalau bisa. Monggo, Kak Kalvian, Bu Muklis, apa Kak Adi? Ya kamu cari dulu siapa yang mau bukan. Kembali dulu. Kan di pandang. Untuk sedikit mengingatkan yang belum mengerjakan 2.6 ya, untuk tes akhir sudah bisa dibuka. Jadi untuk yang belum mengerjakan sudah bisa mengerjakan. Mana nih kawan-kawan dari Wetuba, Kak Weri? Halo, Kak Ferry? Iya Kak, nanti saya hubungin dulu. Satu sekolahan kan dari ini? Iya, cuma beda Pak Rianto sama Pak Ferry aja. Ya. Maksudnya Kak Yosep terus Kak Narli. Kak izin, kalau saya dipanggil-panggil nggak nyaut, berarti saya masih di jalan ya, mau ke tempat kakak ini minjem laptop buat ngerjain. Oke, siap-siap. Hati-hati Kak Alfian. Ya. Sudah bisa dibuka kok. Ya? Kita lanjut ya tentang strategi pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nih, di dalam strategi mengajar itu kan ada beberapa pilihan atau kemampuan mengajar kita yang efektif. Jadi seperti kemampuan memilih
materi pembelajaran, kemudian menerapkannya di dalam pembelajaran, kemudian menyesuaikan ya strategi sesuai konteks ya pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, di sini ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengevaluasi yang namanya strategi pembelajaran. Jadi yang pertama itu seperti tujuan pembelajaran. Pemahaman tentang bagaimana kita memahami strategi pembelajaran dengan tujuan spesifikasi pembelajaran PJOK. Kemudian yang selanjutnya itu adalah adaptasi. Ya. Beragam gaya mengajar. Ya, kemampuan menyesuaikan strategi agar efektif ya sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu visual ya dengan gambar, kemudian auditori dengan kita menjelaskan, kemudian kinestik ya kita memperagakan. Nah, ini yang biasa kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa menggunakan teknologi ya atau sumber belajar yang beragam. Nah, kita sebagai guru PJOK itu kalau di dalam kegiatan pembelajaran itu biasanya yang kita lakukan itu adalah dengan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Jarang sekali kita menggunakan teknologi ya, seperti kita memutarkan sebuah materi pembelajaran atau permainan. Nah, nanti setelah kita memutarkan video tersebut, nah nanti anak-anak mencoba untuk mempraktekkan. Nah, di era digital yang seperti sekarang ini memang teknologi itu menjadi hal yang wajib kita kuasai ya. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa mempermudah artinya atau memperlengkap lah artinya dalam kita memberikan pembelajaran terhadap anak atau peserta didik. Kemudian next. Terus putus Kak suaranya Kak? Putus-putus ya? Iya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Nah, ini yang kita pelajari waktu kita luring kemarin. Yang masih ingat Kak Adi? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Masih ingat Kak Adi tentang model pendidikan gerak? Jadi kemarin itu kan kita sudah gimana Kak Adi? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak juga mendukung pendidikan gerak itu dalam pembelajaran ya Kak? Ini tentang materi kemarin Kak. Materi yang semalam ya Kak ya? Yang Zoom terakhir kemarin ya? Bukan yang waktu kita luring kemarin Kak, tentang model pendidikan gerak itu kan ada 4 konsep gerak, kemudian yang itu yang kayak sensorik dan motorik yang kemarin itu Kak bukan ya? Kinestetik ya kan itu ada komponen gerak, kemudian model pendidikan gerak, ya kan? Ada konsep gerak. Nah, Kak Adi masih ingat nggak? Ya, masih sih. Kayak pembelajaran dengan aktivitas fisik itu kayak itu untuk yang kebugaran Kak. Itu untuk yang
Nah, ini yang disampaikan Kak Adi ini tentang pendidikan kebugaran. Oh, iya. Kirain yang itu tentang apa pembelajaran berbasis dengan aktivitas apa ya fisik kemarin ya, bukan ya Kak? Ya. Kalau yang tentang pendidikan gerak ini kan yang kita bikin mind map kemarin loh. Jadi yang tentang 4 konsep gerak itu seperti apa namanya? Konsep tubuh, ya kan? Kemudian konsep ruang, kemudian konsep usaha, ya. Kemudian konsep keterhubungan. Nah, itu termasuk ke dalam model pendidikan gerak. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang model pendidikan kebugaran. Nah, ini yang Kak Adi sampaikan tadi ya, tentang kebugaran jasmani seperti contoh kebugaran jasmani itu apa saja komponennya. Komponen kebugaran jasmani. Kayak kekuatan otot itu bukan termasuk Pak Kak? Kekuatan otot bisa. Iya. Komponen kebugaran itu kan seperti apa namanya? Kelenturan. Lah ya, Kelenturan. kelenturan, terus kekuatan, daya tahan ya Kak. Bener ya? Ya, jadi itu adalah komponen-komponen Apa sih itu kalau lentur itu apa sih? Fleksibilitas ya. fleksibilitas. Ya, Terus kalau ini apa namanya? Komponen-komponen itu apa? Komposisi apa? Komposisi tubuh apa Kak ya? komponen itu bagian, Kak. Bagian ya. Komponen itu bagian. Kalau bagian kebugaran jasmani itu kan berarti seperti kelenturan, kekuatan, kemudian daya tahan, endurance, ya kan? Ya. Udah kan? Kayak ini apa Gerak. namanya? Fleksibilitas ya Kak ya. Itu adalah bagian dari kebugaran jasmani. Peran jasmani. Betul. Yang ngiling-ngiling Kak. Kadang-kadang lali bareng. Ya nggak apa-apa, yang penting masih ingat. Takutnya kalau lupa semuanya ini. Malam Kak Yosep. Malam Kak David. Kemarin kemana? Foto profilnya ngeri. Kak David. Apa ngedit? Sekarang udah selesai. Iya deh. Baru aja ini. Baru aja selesai. Mohon Jangan maaf lupa. sebelumnya Kak David. Sep, Oi, Maksudnya harus apa ada kabarmu? nice. Nice. Udah lupa dia. Mana? Apa kabarmu? TED wis sing deyal-yal. Iya. Lagi banyak pikiran. Lanjut DC lagi. Gue baru baik luar biasa nice. Iya, itu di awal harusnya kok pada semangat. Apa kita ice breaking dulu Kak Adi nih? Oh iya Kak Adi ini punya banyak ice breaking ini. Kok iso aku gitu. Ayolah. Iya, biar semangat ini yang lain. Kalau ice breaking yang punya kamu itu Sep, ya kan? Udah 1 minggu ini pembelajaran di sekolah tak terapin Sep. Jadi setiap
setiap sebelum masuk itu ya kan, itu saya masuk pintu itu sebelum menuju ke meja itu saya langsung semangat pagi luar biasa. Wis, pokoknya seru lah saya. Masuk. Ya, artinya kan ada apa ya? Ada nilai plusnya lah kita kemarin ketemu luring itu kan. Ada lah, jauh Nah. jalan-jalan. kok. Iya, artinya Yosef ini memberikan pengaruh yang positif kan terhadap kegiatan pembelajaran yang nanti diterapkan ke Adi itu kan. Sebelumnya Kak Adi saya tanyain, gimana anak-anak, gimana kabarnya? Sehat, kuat, bahagia, katanya. Woi, Seru lah masuk diakui malah jarang-jarang loh di hebat. Aku malah jarang-jarang yuk. Enggak gitu, Sep. Itu nanti ya kan kita kan ada tugas akhir video tuh, Sep. Nanti itu kita pakai, Sep. Itu, Sep. Nanti, Sep. Di Iya, dalam pembiasaan dulu ya. Jadi Oke. kita komunikasikan dulu dengan anak, itu dibiasakan memang ya harus dari sekarang. Iya Jadi benar, kalau biar kita- nggak waku nanti. Kalau itu kan misalnya termasuk nanti bisa kita SBM nggak- juga sih itu. kita nggak masuk, Sep, itu nanti dikangenin sama anak-anak. Kalau nggak ada Pak Adi ini nggak ada ini kan. Gitu. Oh, boleh lah. Oke, siap. Oh ya Kak Yosef, untuk yang tes terakhir itu udah bisa dibuka sih. Urung Kak, deh, ya? Sep. Belum loh di. Ya, kemarin Apa, itu Wi? ada 5 yang Ngedit belum video PPG toh. Bukan, yang tes. tes akhir. Lah iya kok kowe urung ki berarti wis sibuk ngedit video PPG. Iya, cemut-cemut tenan aku ini. Lah ini dadakan loh, debar rampung kae gawe langsung iki. Luar biasa lah. Ya, nanti ada hasil lah dari perjuangan kita itu. Mudah-mudahan nanti ganti-gantian. Iyalah. Mudah-mudahan kita Kak tahun depan Kak David. Amin. Amin. Oke, kita next ya. Oke. Next, Kak. Nah, kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini yang kita tugas akhir kemarin kan tentang sport education model. Nah, sejauh ini apakah di tempat kakak-kakak itu sudah pernah menerapkan yang namanya SEM itu ya, artinya melibatkan anak dalam sebuah persiapan kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolahan. Apakah sudah pernah atau belum? Biasanya kalau untuk tingkat SMA sih sudah, kayaknya Kak Adi sudah ya. Kalau untuk SD sih biasanya ya untuk perlibatan anak itu masih belum semaksimal mungkin kalau dengan tingkat SMA. Sudah Kak, kalau untuk kegiatan sport education model ini sudah. Ya. Untuk jangkauannya sudah seperti kemarin, apa cuman masih beberapa aja Kak? Artinya perlibatan anak dalam SEM itu apakah sudah udah maksimal atau masih beberapa saja? Kalau untuk secara keseluruhan sudah hampir menyerupai sih Kak, dari mulai awalan sampai akhir. Mungkin kita libatkan semua tentang anak-anak itu bagaimana cara menjadi seorang paradigma terhadap pola pikir mereka itu, bagaimana caranya mereka itu bisa berperan aktif dalam suatu kompetisi. Jadi karena di pembelajaran juga itu khususnya di kelas 12 itu modulnya ke sana. Iya. Ya, artinya itu kan nanti imbasnya setelah mereka lulus kan, artinya setelah mereka nanti lulus itu kan terjun di dalam masyarakat, artinya mereka itu kan saat di masyarakat itu mau mengadakan suatu event apa itu kan mereka sudah terbiasa, oh begini alurnya, begini cara menyusunnya seperti ini, mereka kan sudah tahu. Nah itu juga imbas nanti ke depannya.
Kalau untuk yang jenjang SMP siapa ini? Kak Alfian masih ini. Kak, siapa? Masih susah kalau SMP, Kak. Masih susah ya? Pernah ini melibatkan anak belum Kak di dalam ini? Apa belum pernah? Belum pernah dicoba ya? Biasanya ini sih apa? OSIS itu, guru dampingi gitu. Cuman ya masih perlu belajar banyak. Nggak kayak SMA itu. Ya artinya kalau kita apa ya lebih aktif mengarahkan mungkin nanti bisa sih Kak. Jadi dimulai dari kelas berapa? 8 ya. 7 apa 8 mulai di 8. 8 ya. 8. Ya, 8 nanti kelas 9 mereka kalau misalnya mau ngadain event misalnya antar SMP atau antar kelas itu mereka misalnya kelas meeting itu sebenarnya seharusnya kalau SMP itu sudah bisa jalan sih Kak. Jadi mereka yang jadi wasit, mereka yang ini apa namanya buat aturan, kemudian nanti berapa biaya yang harus nanti kan Jangel Ya, bisa di angel Kak Alfian harus kan yang belum dibina toh, lek wis dibina ya mungkin enggak sesusah iku. ya belum dicoba aja sih mungkin Kak Alfian. Kalau sudah dicoba itu pasti nanti tahu ini apa ya selanya lah. Mana mengarahkan anak nanti waktu pelaksanaan itu kita cukup mengawasi saja lah. Artinya ya kita tidak bisa lepas. Artinya tetap kita itu mengawasi. Misalkan nanti Ya, nanti coba dicoba. ya, Pas eskul ngono kae lho, Bro. Melayu jajan dengan ngono. Ijo lemar yo. Ijolan opo? Sekolah lah, Mbak. Ayo lho. Modeng. tapi kita ini next ya. Jadi untuk SEM nanti bisa dicoba untuk dari SMP atau SMA. Kalau SMA udah dimulai diterapkan kan untuk adik-adik karena mereka sudah cara berpikirnya kan sudah dewasa. Kalau SD ya sudah untuk tingkat SD sudah mulai ini saya saya bina untuk dikit-sedikit lah. Artinya mereka itu sudah tahu kalau mau mengadakan ini apa yang harus mereka lakukan itu tahu. Artinya nanti kalau sudah ke SMP artinya mereka sudah lebih paham lagi lah kalau misal mengadakan kegiatan ya seperti lomba atau lomba-lomba 17 Agustus itu mereka bisa dilibatkan. Nah, kemudian tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di slide yang atas tadi itu adalah tujuannya adalah untuk perubahan diri. Artinya setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini kan yang kita dapat itu kan banyak sekali. Ya. Dari gimana kita cara mengontrol kelas, kemudian pendidikan gerak, konsep gerak itu kan banyak kita pelajari di dalam diseminasi ini. Nah, kemudian ini adalah poin penting kita dalam pertemuan kali ini adalah tentang tugas aksi nyata. Ya, nanti kakak-kakak itu akan membuat sebuah video pembelajaran tentang aksi nyata ya. Nah, oke kita mulai. Jadi yang pertama adalah pengantar tugas. Nah, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu.
yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk aksi nyata ini kita mulai dari tahapan awal, ya. Jadi kakak-kakak itu untuk melakukan refleksi ini dimulai dari awal dulu, yaitu membuat rencana pembelajaran RPP atau modul. Nah, di modul yang sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari tentang tentang RPP, yaitu backward design, ya. Jadi tentang tujuan pembelajaran, kemudian asesmen dan aktivitas pembelajaran. Itu kan RPP atau modul yang sudah disempurnakan, yaitu dengan backward design. Kemudian yang selanjutnya adalah pengantar tugas. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini yang sebenarnya sudah kita kuasai lah untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Itu sebenarnya harus kita kuasai dari awal. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang kita pelajari selama ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada kita saja. Kalau dulu itu kan kita sebagai komando, kita masih ingat tentang waktu kita luring itu kan tentang gaya mengajar. Itu kan ada productive style, kemudian ada reproductive style. Nah, di situ ada beberapa gaya mengajar yang biasa kita lakukan. Nah, kemudian yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini yang kita pelajari kemarin di tanggal 6 tentang asesmen otentik, ya, yaitu latihan keterampilan, ya, keterampilan dasar dalam pembelajaran PJOK yang kita terapkan dalam situasi yang nyata. Itu adalah asesmen otentik tentang menerapkan keterampilan dasar dalam situasi yang nyata. Kemarin itu kan ada 2 gambar, ya, tentang yang menjelaskan tentang, ada gambar yang pertama itu tentang anak-anak yang melakukan dribbling, ya, zigzag. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang melakukan kompetisi atau pertandingan di dalam permainan sepak bola. Nah, dari 2 gambar tersebut yang menyatakan asesmen otentik itu yang mana? Nah, jawabannya itu adalah yang kedua, ya. Yang anak-anak bermain bola saling berhadapan membentuk suatu tim. Nah, di situ asesmen otentik yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam asesmen otentik ini kan kita bisa melihat kemarin itu kan ada beberapa poin penting kan. Jadi anak-anak itu ada yang bagus saat latihan, tapi saat pertandingan mereka seperti kehilangan momentum mereka. Nah, di dalam asesmen otentik itu perlu sekali. Jadi anak-anak itu harus dilihat saat kita berlatih bagus, saat bertanding juga bagus, ya.
Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, nanti kakak-kakak itu akan membuat 2 tugas ini ya, yaitu RPP atau modul ajar. Nah, yang di dalamnya itu sudah memuat asesmen otentik ya di dalam pembelajaran. Ya. Bebas masing-masing kakak ini membuat asesmen otentik itu yang seperti apa. Kalau kemarin itu kan ada beberapa konsep. Yang pertama itu seperti mahir ya, kemudian kemudian yang kedua nanti kakak-kakak itu membuat video pembelajaran ya di dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada detail saat menggunakan pembuatan video pembelajaran. Yang pertama adalah rekaman video berisi yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran awal. Ya. Kegiatan pembelajaran awal itu contohnya seperti kita masuk kelas, kemudian berdoa, kemudian absensi, kemudian kita keluar lapangan, kemudian kita pemanasan, kemudian kita bisa melakukan ice breaking. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran awal. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, ya di dalam pembelajaran inti nanti kakak-kakak langsung saja membuat video yang berhubungan dengan kegiatan yang mau kakak bikin. Artinya di dalam RPP atau modul ini harus sesuai dengan video yang mau dibuat ya. Jadi kalau kita menggunakan video misal permainan bola besar sepak bola ya nanti RPP-nya juga sama, kemudian videonya juga harus menggunakan permainan sepak bola. Nah, di dalam kegiatan inti itu maksimal adalah 30 menit. Ya. Artinya kalau digabungkan dari seluruh video ini bisa di atas 70 menitan lah kalau di total. Ya tinggal kita masing-masing kan berbeda-beda saat kegiatan pembelajaran awal. Ada yang misal 10 menit, ada yang kurang, ada yang lebih, itu masing-masing. Artinya yang diharuskan di sini adalah saat kegiatan inti ya. Jadi maksimal dalam kegiatan inti itu adalah 30 menit. Kemudian yang ketiga adalah halo, gimana kalian? Kok suaranya hilang-hilang ya? Apa ya, sinyal mungkin ya Kak? Sinyalmu. Sinyal Kak Alfian apa? Yang lain gimana? Ini aman. Ini akhir ya Kak ya, pembuatan video ini sesuai dengan Gimana? modul. Gimana Kan Kak? tadi tak tinggal sebentar, tadi tak tinggal. Nah, ini nggak nyimak. Ini untuk pengantar tugas ini untuk pembuatan video ini disesuaikan dengan modul ajar. Untuk tugas akhir apa video yang kemarin yang dibahas? Ini untuk aksi nyata Kak. Jadi nanti aksi nyata ya. setelah Ini Kakak mempelajari ini ada modul. Iya ya. modul
belajar yang sudah dibuat, kemudian 2 rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Hmm. Oh, ini ya apa namanya aksi nyata untuk praktek pembelajaran di sekolah gitu Kak ya? Hmm, hmm. Nanti didokumentasikan melalui video gitu. Ya, jadi ini kalau bahasa simpelnya itu seperti perbaikan video yang kemarin tuh Kak. Oh ya. Jadi kalau kemarin itu kan kita masih pembuatan video ini masih secara natural lah, artinya masih diri kita sendiri. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa namanya modul 1 sampai 2, kemudian luring itu, nah kita masukkan semua ke dalam video ini. Jadi seperti itu. Maksudnya apa yang kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2 itu nanti diaplikasikan untuk aksi nyata yang video yang kedua ini gitu Kak ya? Nanti Oh. saya jelaskan lebih detail lagi masalah bagian-bagian yang nanti yang diwajibkan ya. Oke, siap Pak. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Ini bisa apa namanya? Seperti pendinginan lah, artinya setelah kita melakukan kegiatan inti itu kan kita cooling down, jadi pendinginan. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Nah, setelah anak-anak melakukan kegiatan itu kan biasanya kita melakukan refleksi, kemudian testimoni peserta didik. Jadi tanggapan dari peserta didik itu apa setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Nah, ini yang ditekankan ya, artinya RPP sama video itu materinya sesuai, ya. Takutnya RPP-nya bola kecil, videonya bola besar, itu kan berbeda. Nanti yang ya kalau ini hal yang tidak mungkin, nah artinya ya takutnya itu terjadi kekeliruan antara RPP yang diunggah dengan video itu kok berbeda. Kak, yang tes awal tadi 2 titik berapa Kak? 2.6. 2.6. 2.6. H, 2.6H. 2.6H. Udah ketemu? 2.6A ya. H. A. H. 2.6H. Oh, ini tes akhir ya? Ya. Oh ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Nah, tujuan dari pembelajaran khusus ini adalah peserta memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, kemudian melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, yang pertama adalah kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, jadi untuk pembuatan RPP atau modul ajar ini kita pakai satu pertemuan saja, Kak. Ya.
dibikin satu pertemuan. Nah, ini untuk mensimulasikan keseluruhan alur rencangan ya dalam pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, ini kemudian yang kedua adalah dalam mengembang RPP modul dapat melihat kembali. Yang pertama adalah A, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir atau kebutuhan peserta didik, yaitu backward design. Nah, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan, kemudian tujuan pembelajaran PJOK tersebut telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, kalau dulu itu kan kita sudah mengupload untuk RPP modul ajar ya. Nah, itu untuk kakak-kakak kan kemarin mengupload RPP atau modul ajar yang belum diperbaiki ya. Artinya belum menggunakan prinsip dari backward design. Nah, di aksi nyata ini nanti kakak-kakak itu harus menggunakan RPP atau modul ajar yang sudah menggunakan konsep dari backward design ini. Nah, kemudian yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Ada yang masih ingat kakak-kakak tentang isu-isu sosial? Masih, Kak. Ya, contohnya apa saja Kak Yosef, isu-isu sosial? Yang saya kerjakan kemarin kayaknya tentang gender. Ya, gender. Gender terus apa lagi? Bantu, coy. Monggo yang lain? Kak Yosef masih ingat yang gender? Gender, kesetaraan gender. Ya. Apa Sep? Ya wangi kayak apa yang lainnya? Isu-isu sosial, masih ingat Kak Adi tentang apa kemarin? Isu-isu sosial, gender, kemudian Kemudian Raro lo Sep lagi Sep. Ayo apa yo? Isu sosial yo kayak iki apa jenenge? Diskriminasi ya enggak? bullying. Betul, 100 untuk Bullying. kamu tuh. Kamu ini orang miskin ngapa sekolah di sini ya? Ini kan bully dah. Bulian, perundungan. Ya kayak apa itu kesenjangan, diskriminasi gitu. Kemudian eksklusivitas, kemudian fisik. Nah, nanti di dalam apa namanya? Nah, nanti di dalam pembuatan RPP atau modul ajar itu dimasukkan seperti itu Kak, isu-isu sosial yang apa namanya? Yang mungkin ada di dalam lingkungan kakak-kakak dalam pembelajaran. Seperti tadi gender, kemudian fisik, kemudian perundungan atau bulian, kemudian eksklusivitas. Nah, itu termasuk dalam isu-isu sosial. Kemudian dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset based thinking. Masih ingat tentang asset based thinking?
Asset based thinking. Berpikir berbasis aset, cara berpikir berbasis aset. Kemarin itu kan ada beberapa aset ya. Jadi ini waktu saya pembagian LK terakhir sebelum kita melakukan simulasi SEM itu kan saya bagikan LK-nya, ada beberapa aset, 5 aset itu kan. Nah, kakak-kakak kan disuruh menulis aset apa saja yang dimiliki di dalam lingkungan masing-masing kan kemarin sudah. Nah, masih ingat nggak? Monggo Kak Ferry, Bu Mukhlis. Aset Kak ya? Ya. Aset. Kemarin waktu yang LK yang terakhir waktu saya bagikan itu kan sebelum kita simulasi SEM itu kan harus saya melihat Ini contoh-contoh asetnya apa gimana Kak? Seperti aset manusia gitu ya? Ya. Aset sosial, budaya. Ya. Ada aset politik juga kayak kemarin katanya. Ya benar. Jadi cara berpikir aset itu kan banyak sekali seperti manusia, kemudian lingkungan, sosial, politik, kemudian budaya dan agama. Nah itu adalah aset based thinking. Jadi setidaknya kita masih ingat lah yang kita pelajari dari kemarin. Nah di dalam RPP kita juga dimasukkan beberapa aset tersebut ya untuk mendukung RPP atau modul ajar yang akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi di sekolah. Nah, nanti di dalam pembuatan video, nanti kakak-kakak itu harus memasukkan beberapa unsur tersebut ya. Ini boleh memilih sih, artinya boleh kita memfokuskan ke model pendidikan gerak, ya. Kemudian pendidikan kebugaran. Pendidikan gerak itu tentang 4 konsep kemarin seperti konsep tubuh, konsep ruang, kemudian konsep keterhubungan, nah, kemudian yang selanjutnya adalah model pendidikan kebugaran itu seperti kemarin. Itu seperti kelenturan, kekuatan, endurance, kemudian kardiorespiratori, kemudian model pembelajaran SEM. Nah, yang paling enak dalam pembuatan video nanti itu adalah menggunakan SEM sih kalau menurut saya. Soalnya saya kemarin juga memasukkan anak itu ke dalam perlibatan ya. Jadi nanti di dalam pembuatan video itu kakak mau fokusnya kemana saja, kemana arah tujuannya itu mau apa dulu. Jadi, nah nanti setelah kita memberikan materi pembelajaran, misal sepak bola. Kalau kemarin itu saya sepak bola, kemudian saya jelaskan, saya kasih beberapa teknik dasar dulu, ya. Misalnya menggiring bola
zigzag, kemudian memberikan umpan, operan. Nah, itu kita kasih contohkan dulu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setelah itu nanti anak-anak kita akan melakukan penilaian, ya. Nah, penilaian itu yang kita yang harus dilakukan itu adalah asesmen otentik yang kemarin kita pelajari itu, ya. Nah, nanti anak-anak itu dibagi menjadi 2 tim, ya kalau misalnya lebih bisa bagi 2 tim, kemudian disuruh bertanding. Nah, nanti di dalam saat kegiatan pertandingan itu kita melibatkan anak, artinya kan kita sudah dapat poin asesmen otentiknya, kemudian kita juga dapat yang SEM-nya ya di dalam pertandingan tersebut. Nanti anak-anak itu ada yang misal menjadi wasitnya, bisa kita ambil anak yang yang bisa menilai lah jadi wasitnya. Kemudian ada yang bertugas sebagai pencetak mencatat skor. Nah, itu kan sudah 2 poin. Artinya di dalam pembuatan video ini kita sudah mencakup dari beberapa instruksional ya, model instruksional PJOK, yaitu seperti SEM, kemudian asesmen otentik. Nah, kemudian yang E adalah adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP, modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Misal kalau dalam sepak bola itu kan asesmen otentiknya kan bertanding ya. Artinya mereka berhadapan tim satu dan tim yang lainnya. Kalau misalnya kita ngambilnya seperti senam lantai itu asesmen otentiknya seperti apa? Ada yang bisa memberikan ini gambaran? Kalau misal senam lantai, apakah mereka bertanding? Monggo. Kalau dalam sepak bola itu kan jelas, artinya mereka membentuk tim kemudian saling berhadapan, itu kan jelas sekali. Anak-anak yang bisa waktu latihan bagus di saat pertanding itu kan kadang mereka bingung. Mereka terbiasa membawa bola sendiri, kemudian mereka tidak jarang lah melakukan kerjasama dalam suatu permainan. Itu kan terlihat sekali di dalam asesmen otentiknya itu kan lengkap sekali. Cuman kalau olahraga yang sifatnya individu, asesmen otentiknya seperti apa? Monggo yang bisa ini. Halo. Olahraga yang sifatnya individu seperti lari, kemudian senam lantai. Monggo Kak Yosep, apakah Adi dulu? Jadi itu asesmen otentik ya dalam senam lantai. Yang olahraga yang sifatnya individu lah. Ya individu kan? Ya senam lantai ini kan termasuk individu toh Kak? Ya kalau sifatnya kompetisi sih mungkin bisa dikatakan enggak sih Kak kalau kompetisi. Mungkin kalau langkah-langkahnya itu supaya mencapai asesmen otentik ya dalam kegiatan olahraga individu itu paling kita membuat aspek penilaian ya Kak, kayak teknik gerakan, kemudian keseimbangan, dia ya kayak kita buat skor kayak gitu. Jadi kayak koordinasi dan kelenturan itu kan terkait dengan itu toh kalau senam lantai itu. Iya. Jadi teknik gerakan misalnya kesempurnaan gerak. Ya. Kemudian kalau terkait dengan keseimbangan misalnya sikap lilin.
atau handstand atau berdiri tegak dengan menggunakan kedua tangan, itu kan membutuhkan keseimbangan. Jadi kita paling kita membuat aspek yang dinilai itu Kak. Tadi pertama teknik gerakan, kemudian yang kedua keseimbangan, kemudian yang ketiga koordinasi dan kelenturan. Kemudian kita nanti punya skor misal 1 sampai berapa 5, kemudian kita membuat standar gerakan-gerakan yang efisien, sehingga untuk mencapai nilai baik itu sangat baik itu gerakannya seperti apa, kemudian kalau misalnya skor 3 itu seperti apa, nanti disesuaikan dengan peserta didik yang melaksanakan praktek senam lantai itu atau gerakan-gerakan senam lantai seperti itu tadi, meroda atau roll depan, roll belakang, seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk senam lantai kan sebenarnya nggak ada nilai baku ya untuk penilaian itu kan nggak ada nilai baku. Artinya setiap misal juri itu memiliki pandangan yang berbeda-beda kadang kan. Ya itu tadi Kak, mungkin kita membuat aspek penilaian itu, jadi kita punya tahapan, misalnya bisa menyesuaikan dengan anak. Kalau misalnya kita punya maksimal nilai 10 misalnya atau 100, itu anak harus mencapai tingkatan yang maksimal itu dengan cara melakukan gerakan awal sampai akhiran itu dengan sempurna seperti itu atau sangat baik. Nah, itu kita sendiri yang kita selaku guru sendiri yang memberikan capaian agar nilai itu bisa dicapai oleh anak, disesuaikan dengan kemampuan anak, seperti bukan menyesuaikan, itu nanti anak nanti mengikuti, mendapatkan nilai dengan menyesuaikan kemampuan anak, atau anak itu mendapatkan nilai dengan kemampuan dari masing-masing anak melakukan keterampilan gerak itu. Jadi kalau misalnya anaknya awalannya bagus, akhirannya kurang maksimal, atau dia gerak kombinasi misalnya seperti roll depan kemudian langsung balik dengan roll belakang. Nah, terkadang kan dia sempurna roll depan, dia kurang sempurna untuk roll belakang. Nah, itu nanti poinnya berapa kayak gitu, kayak kita memberikan aspek standar penilaiannya untuk anak-anak ini. Karena kalau untuk kompetisi ya bingung juga, kompetisi senam lantai ini kalau diterapkan untuk pembelajaran di sekolah ya belum pernah melaksanakan itu Kak. Kalau untuk tingkat SMA ada nggak senam lantai? Ada nggak? Ada, pembelajarannya ada. Untuk ininya apa? Prestasi. Untuk seperti O2SN itu loh, ada nggak? Jadi O2SN itu Kak, dia kalau untuk senam lantai atau senam ketangkasan dan senam-senam yang lain tuh nggak ada Kak. Dia hanya atletik, itu pun pancalomba Kak. Jadi satu atlet harus bisa menguasai banyak cabang nomor di kategori atletik seperti itu. Misalnya kita mau mengirimkan siswi, satu perempuan, satu laki-laki. Satu atlet ini harus bisa lari, lempar, lompat, sama tolakan. Jadi lempar itu ada lempar lembing, kemudian lompat itu lompat jauh dan lompat tinggi, kemudian tolak peluru. Jadi mereka harus menguasai semua ya? Iya Kak, jadi kalau misalnya kita satu nomor, kita satu atlet, itu nggak boleh Kak. Kalau kemarin ya terakhir di 2023, tahun 2003-2024 seperti itu Kak. Jadi dia nanti nilainya keseluruhan, misalnya
lari. Ya, digabungkan, betul. Jadi nilai yang tertinggi dari nomor-nomor perlombaan itu tadi nanti di total yang paling besar nilainya itulah yang juara seperti itu. Terima kasih Kak Adi. Ya, sama-sama Kak. Monggo Kak Yosep tadi mau ini tentang asesmen otentik. Misal olahraga yang dilombakan itu adalah individu. Pencak silat, Sep. Kak Jaya baru masuk ya. Halo Kak Jaya. Mana Kak Yosep? Hilang. Halo Kak Yosep, Kak Jaya. Halo Kak. Ya. Jadi Ini menurut kalau saya Kak, pengalaman saya di O2 SN di SD itu kan ada senam lantai. Nah, untuk perlombaannya yang termasuk asesmen otentik di situ, kita yang benar kata Pak Kak Adi tadi, kita buat kriteria penilaian dari semuanya ini roll depan nih, posisi awalnya, terus bagaimana cara bergulingnya, terus sampai dengan posisi sikap akhir. Nah, itu di situ kita buat kriteria. Jadi nanti juri itu mengamati dari kesempurnaan gerak peserta didik itu. Gitu. Kalau di SD memang senam lantai itu ada. Ya. Putra dan putri memang berbeda seharusnya. Kalau di kabupaten ini kan disamakan dia. Tapi kalau di provinsi Berbeda. itu malah beda. Kalau perempuan itu malah lebih ke balet itu. Artistik ya. Artistik, jadi bukan senam lantai yang Apa? seperti Apa biasa. artistik ya, Sep? Hah? Lebih ke apa? Akrobatik apa senam artistik ya? Artistik ya. Bukan ketangkasan. Itu aja sih Kak. Ya sama lah dengan apa yang dengan Kak Adi bilang tadi, menurut saya ya betul harus ditentukan kriterianya untuk penilaian itu. Kak Yosep. Jadi satu suara ya Kak Adi dan Kak Yosep. Jadi asesmen otentik untuk yang sifatnya permainan tunggal itu harus dibuat kriterianya masing-masing. Gerakan ya. Iya, karena maaf nih nambahin Kak, kita kan enggak asesmen otentik itu kan kalau dalam pembelajaran itu kan bukan hanya untuk perlombaan. Kita kan asesmen itu untuk menilai bagaimana peserta didik itu dalam melakukan gerakan di sekolah itu kan ya, kita kan pasti menilai. Nah, tentu juga kita juga ya buat kriteria tersendiri, walaupun kadang-kadang kriteria itu tidak tertulis gitu. Tentu saja kita sampaikan ke anak-anak ya, yang pertama gerakannya harus benar dari posisi awal sampai dengan sikap akhirnya kan gitu. Itu termasuk, menurut saya termasuk juga asesmen otentik gitu bagi orang guru PJOK. Maksudnya kalau saya tadi kan maksudnya David itu kan kalau misalnya perlombaan secara individual, maksudnya supaya dapat dua-duanya loh, saya misalnya kayak asesmennya dapat, kemudian kompetisinya dapat, kayak SEMW kan Sport Education Model itu kan kalau olahraga individu itu seperti apa, apakah harus dilombakan atau piye ngono maksudnya. Oh iya. Sip. Nice. Jadi maksudnya itu kalau asesmen otentik ini kan keterampilan yang
diterapkan dalam situasi yang nyata. Artinya kalau di dalam pembelajaran itu kan sesuatu yang nyata itu kan pasti di dalam pertandingan, ya kan. Artinya mereka belajar, kemudian nanti setelah selesai tentang pembelajaran itu dari beberapa aspek yang mereka lalui seperti latihan, itu kan nanti di tujuan akhirnya itu adalah perlombaan ya, atau pertandingan. Nah, kalau di dalam sepak bola itu kan asesmen otentiknya ya bertanding. Artinya kita bisa melihat anak itu saat berlatih bagus, kemudian saat bertanding mereka kadang kurang maksimal, itu kan kelihatan sekali. Nah, kalau di dalam yang sifatnya tunggal seperti senam lantai, itu artinya pengaruhnya adalah ke mental berarti ya. Artinya saat mereka latihan itu biasanya mereka bisa maksimal. Cuman saat bertanding itu kan situasinya berbeda. Mereka dilihat banyak orang, kemudian mereka juga mempunyai persaingan dengan rekan-rekan mereka. Artinya mental itu kan sangat berpengaruh. Artinya saat mental mereka down itu pasti saat melakukan gerakan juga tidak akan maksimal. Artinya banyak kesalahan atau gerakannya yang lupa. Nah, berarti asesmen otentik dalam kalau olahraga yang tunggal itu berarti lebih ke mental ya. Artinya dalam saat mereka berlatih itu maksimal, kemudian saat mereka bertanding itu berarti pengaruh mentalnya juga bisa berpengaruh kan, artinya dalam Iya Kak, betul. Kalau olahraga individual itu kan malah sekarang ini diprioritaskan untuk ajang kompetisi pelajar tingkat pendidikan ya Kak. ya, Nah, dari di SD itu hampir semua tunggal. PR kita itu yaitu tadi Kak, kalau secara kualitas individual dalam melatih anak-anak itu lebih mudah karena kita melatih itu atau membina anak itu perorangan gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi cara berkomunikasi, cara kerja sama tim. Kalau bergu kan seperti itu Kak, ya kan? Cara membangun chemistry atau suatu tim itu kan itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau individual ini menurut saya lebih mudah, namun melatih mental ke anak-anak itu jadi PR besar gitu loh. Karena pertama kita mau adakan sparring ya nggak bisa. Kayak mana orang kompetisinya individual, paling pada saat latihan saja mereka melakukan atau beraktivitas gerak. Namun untuk mental kan itu bisa dilatih dengan seringnya berkompetisi seperti itu atau sering sparring atau bagaimana. Mungkin ya untuk peningkatan mentalnya ya dipupuk dari itu tadi, motivasi, semangat, ayo kamu harus bisa gitu kan. Ya gerakan secara maksimal, latihan rutin, ya itu sih untuk menunjang supaya anak-anak ini percaya diri sehingga mental juga terbentuk. Itu sih Kak, kalau untuk kegiatan atau kompetisi yang sifatnya individu seperti pencaksilat. Nah, ini yang saya terapkan Kak di dalam ekstrakurikuler olahraga. Jadi selalu saya tanamkan ke pelatih dan anak-anak itu, selain menguasai gerak, mungkin gerak dasar atau seni kreatif atau jurus tunggal atau gerak-gerakan yang atau fight kan, itu kan yaitu selain maksimal didapatkan itu dengan cara berlatih rutin, ya salah satunya adalah motivasi itu tadi. Sering kita berikan motivasi sehingga anak ini terbentuk mentalnya. Pokoknya saya harus bisa, saya harus juara, seperti itu. Jadi merubah mindset anak ini agar mentalnya terbentuk dengan cara memotivasi seperti itu. Aja sih Kak. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ade. Memang permasalahan mental ini memang menjadi kadang ya menjadi tantangan kita. Kita sudah melatih anak-anak dengan maksimal, kita sudah melihat mereka baik,
Cuman saat pertandingan, saat mereka di situasi yang berbeda, mereka jadi apa ya namanya ya mental tadi seperti demam panggung lah, artinya apa yang mereka sudah pelajari itu seperti hilang semua. Ya nggak hilang, cuman ada beberapa yang mereka gerakannya itu lupa. Jadi memang kemudian cara melatih mental ya seperti yang Kak Adi bilang tadi, artinya sering melakukan sparring lah. Cuman kalau yang sifatnya individu itu ya agak susah. Mungkin lucu juga kalau kita ngajak sparingan senam lantai antar sekolahan itu kan lucu juga. Iya. Ya lucu Kak, memang bener. Kita sparring senam lantai kan lucu. Ya belum ada ini sih. Mungkin kalau misal ada event-event di luar O2SN yang bisa ini. Tapi itu bisa nanti diterapkan tuh Sep sama Kak Jaya itu nanti bisa antara SD sparring senam lantai. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, kemudian unggah RPP modul ajar yang sudah dibuat, yang di dalamnya memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan due pada LMS. Nah, untuk video pembelajaran ini waktunya cukup lama Kak. Jadi nanti untuk due date-nya itu tanggal 18 November. Artinya batas untuk penguploadan itu tanggal 18 November, artinya sekitar 10 harian lah, artinya itu waktu yang cukup untuk pembuatan RPP dan video pembelajaran. Yang penting di dalam video pembelajaran itu ada asesmen otentiknya, kemudian ada model instruksi PJOK, mau yang model pendidikan gerak, apa pendidikan kebugaran, atau SEM atau Sport Education Model. Artinya dari ketiga itu boleh dimasukkan salah satunya. Nah, kemudian sedikit mengingatkan kita untuk tatap maya itu sekitar cuma 6 kali pertemuan lagi, Kak. Ya, jadi sekitar 6 kali pertemuan lagi. Nah, nanti habis itu kita selesai sekitar tanggal 10 Desember. Artinya kita tinggal selangkah lagi lah untuk menyelesaikan kegiatan diseminasi ini. Nah, kemudian yang saya minta ya itu tadi untuk tugasnya diselesaikan lah, artinya nanti sebelum tanggal 10 lah, artinya tanggal 2 itu di bawah tanggal 10, artinya tanggal 8 itu semua tugas sudah selesai, artinya nanti kita tinggal kelulusan kan gampang. Kalau nanti kita akhir-akhir kemudian tugas masih ada setengah yang belum kita kerjakan, kan nanti repot juga. Ya. Jadi saya tekankan lagi untuk yang pembuatan video yang aksi nyata ini batas akhirnya adalah tanggal 18 November, artinya masih 10 hari lagi. Nah, kemudian di tanggal 19 kita tatap maya lagi, artinya kita punya waktu yang cukup lama untuk membuat video dan modul pembelajaran di aksi nyata ini. Nah, itu aspek yang dinilai ini pasti sudah kakak-kakak sudah paham sih artinya. Menerapkan sebagai pembelajaran yang berusaha dari tadi. Nah, kemudian untuk yang akhir untuk refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, oh ya, untuk yang tadi itu ada yang mau tanya apa enggak? Takutnya nanti ini sudah paham. Kalau mau ditanyakan, tanyakan. Kalau misal belum ada bahan yang mau ditanya, bisa nanti. Biasanya nanti kalau sudah membuat video nanti tanya, Kak, ini
pembuatan videonya nanti seperti apa. Kalau untuk video tadi kan yang penting kegiatan intinya itu 30 menit tanpa dipotong. Kalau yang bagian awalnya itu boleh dipotong, nanti dipotong disambung lagi. Kemudian untuk pendinginan, kemudian refleksi dan umpan balik itu boleh dipotong-potong. Artinya nanti digabung jadi satu. Cuman yang di kegiatan intinya itu harus real 30 menit, nggak boleh dipotong. Nah, kemudian untuk refleksi kita menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, ini bisa kakak-kakak terapkan nanti saat melakukan refleksi kegiatan pembelajaran saat pembuatan video. Tahap pertama adalah what, menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, so what, yaitu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Kemudian no what, proses atau mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, adapun hal-hal yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah tindakan apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif. Bapak Ibu perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa itu atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita next saja. Kemudian lini masa. Nah, ini alurnya. Penyusunan aksi nyata RPP modul ajar. Kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, kemudian upload, kemudian penilaian karya nyata dan refleksi. Kemudian yang kelima adalah refleksi aksi nyata, tetapnya setelah 8 hari penyusunan. Gimana Kak Yosep? Ini Kak, apa berkenaan dengan video dan modul ajar ini kan saya nih orangnya mudah lupa nih, maaf Kak ya. Iya. Mungkin bisa dicatatkan apa garis besarnya itu RPP-nya harus mengandung apa tadi assessment otentik yang saya ingat, terus yang UBD understand backward design itu. Nah, itu apa saja yang mau ditautkan di modul itu, tolong nanti di share mungkin Kak ya, bisa Kak ya? Oh iya, nanti saya kasih contoh aja lah ya untuk RPP atau modul ajarnya. Oh ya, malah bagus itu Pak. Malah bagus Kak, nanti di share juga. Betul itu Kak, nggak bingung. Oke, siap. Yang lain kalau mau tanya? Kak, nah ini dengan pembuatan video tadi atau aksi nyata kan? Iya. Tadi untuk
kegiatan inti itu yang nggak boleh dipotong ya Kak ya, dari durasi 30 menit. Kalau misalnya pendahuluan, kemudian seperti refleksi, itu nanti bisa dipotong-potong itu Kak ya, nanti gabung Boleh. gitu. Boleh, dipotong-potong terus nanti digabungkan. Misalnya apa namanya, mungkin pendahuluan terus habis itu apa namanya, kayak stretching, mungkin pemanasan itu bisa dipotong, nanti yang nggak boleh dipotong itu pas inti ya Kak ya, Ya, pas kegiatan inti aja. kegiatan inti. Oke. Terima kasih Kak. Siap. Monggo yang lain? Untuk ini Kak, apa namanya, untuk ice breaking-nya gimana? Masukin ya? Dimasukin boleh, itu kan masuk ke tahap awal ya, pembelajaran awal boleh dimasukkan. Yang seperti ice breaking kita waktu kemarin nggak apa-apa dimasukin. Oke. Itu saya dimasukin, saya breaking saya. Lebih. Cukup yang lain? Ada yang mau tanya? Untuk waktunya tanggal 18 untuk due date-nya, 18 November. Si banyak. Untuk upload-nya sama kayak video pertama Kak, di YouTube dulu. Ya. Di-upload YouTube, salin link, kemudian disematkan. Oke, siap. Dikompres nggak apa-apa sih, artinya biar nggak terlalu lama. Soalnya saya kemarin juga saya kompres, biar lebih kecil untuk apa GB-nya. Kalau sampai ngupload sampai 5 GB itu ya cukup lumayan juga. Kalau sini alhamdulillah sih Kak, nggak ada kendala kalau internet. Ya maksudnya kalau misal kesulitan untuk ngupload kan biasanya kalau nanti di total ini paling videonya durasinya bisa lebih dari 40 sih. Artinya Ya. kalau di itu kan cukup lumayan juga, apalagi untuk resolusinya sudah Kemarin punya saya itu 40 sekian menit, itu hampir 10 kalau nggak salah Kak. Nah kan boleh dikompres sih, karena kemarin saya juga kompres, tapi nggak masalah juga, nggak dikomentari juga sih. Cuman kan dulu waktu mengupload video ini kan di WA dulu untuk fasilnya, untuk lihat dulu kalau sesuai boleh. Cuman kemarin itu nggak masalah juga, saya kompres ya nggak masalah juga, artinya boleh kok Kak, upload aja ya nggak apa-apa, terus tak upload. Cukup? Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup sih Kak. Jadi artinya perjumpaan kita di dalam kegiatan diseminasi ini tinggal sebentar lagi sih. Kurang lebih ya 1 bulan, tatap maya 6 kali lagi. Jadi 6 kali tatap maya. Tatap muka enggak ya? Udah keren. Tatap maya pengen ketemu Rasep. Pengen ngumpul Rasep. Muka lagi musim hujan gini Kak. Ya kendalanya itu kalau hujan itu pas Zoom kayak gini memang repot juga. Ayo tatap muka ayo. Males hujan. Nanti nunggu baju dulu, tulis. Kalau mau dibikin tatap lagi perbaikan. Kalau mau tatap muka lagi. Baju 2 minggu lagi jadi. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita tutup ya.
Sep, ada yang tanya nggak, Sep? Enggak, ini mau jemput anak ini, coy. Oh, di mana tempat ini, Mbah? Tempat mbahnya. Dijemput barang. Iya, pengalaman gitu saya. Bisa foto kan enggak ya? Foto dulu yuk. Kan Yuk. biar ini. Ditutup dulu, Sep. Foto Ya, dulu. saya. Pak. Saya Oke, stop dulu ya. present dulu. Yuk semua open cam yuk. Bentar, Kak. Kak Jaya. Biar bentar, Kak. Keluar dulu bentar. Oh siap. Mana yang lain ini? Mau pose apa ini, Kak Yosep? Kan terang ya HP. Pose apa ini? Kelas 7 dulu. Iya Den, kelas 7. Bentar, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Nah. Pose apa lagi? Pose bebas? Bebas. Yuk. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Nice. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini tentang persiapan kita dalam aksi nyata ya. Ya, sebelum kita menutup pada perjumpaan kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.